Halo semuanya, kali ini kita lanjutkan ke pembahasan mengenai soal simulasi KSN IPA pada jenjang SMP tahun 2023. Jadi ini adalah video lanjutan dari bagian sebelumnya, jadi buat yang belum nonton silahkan ditonton dulu part 1-nya. Oke, suatu sistem hidrolik memiliki dua piston, diameter piston pertama 2 cm dan diameter piston kedua 4 cm. Jika pada piston kedua diletakkan beban sehingga sistem berada dalam keadaan setimbang, maka pernyataan 1, tekanan piston pertama 2 kali tekanan piston kedua, tekanan pada piston pertama setengah kali tekanan piston kedua, pernyataan 3, gaya pada piston pertama 4 kali gaya pada piston kedua, dan yang keempat, gaya pada piston pertama seperempat kali gaya pada piston kedua. Oke, ini adalah materi hukum Pascal ya, hukum Pascal yang mana piston itu apabila digambarkan bentuknya seperti ini ya. Jadi ada wilayah yang kecil dan ada wilayah yang besar. Terus nanti di dalamnya sini itu akan diisi dengan fluida atau cairan. Ya, bisa berupa cairan atau bisa berupa gas. Nah, ini ada wilayah yang besar dan ada wilayah yang kecil. Jadi kita tulis saja, wilayah yang kecil itu memiliki diameter 2 cm. Sedangkan wilayah yang besar memiliki diameter 4 cm. Nah, jadi berdasarkan hukum Pascal itu kita ketahui bahwa tekanan pada daerah 1 itu sama besar dengan tekanan pada daerah 2. Jadi tekanan di wilayah kecil sama besar dengan tekanan yang di wilayah yang besar. Nah, maka kalau kita perhatikan pernyataan 1 dan 2, nah, jadi pernyataan 1 dan 2 ini membandingkan tekanan pertama dengan tekanan kedua. Nah, padahal berdasarkan hukum Pascal, tekanan pada piston itu selalu sama besar. P1 sama dengan P2. Otomatis pernyataan 1 dan 2 ini sudah pasti salah ya, karena pernyataan 1 dan 2 ini menyatakan perbandingan piston pertama dengan piston kedua ya, jadi harusnya memang sama besar ya. Oke, untuk menentukan gayanya kita lanjutkan perhitungannya. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, dengan F ini adalah gaya ya, dan A ini adalah luasan. Nah, kita lanjutkan. F1 per, nah untuk A-nya ini kita anggap pistonnya ini memiliki permukaan berbentuk lingkaran karena dia diketahui diameternya, berarti luas permukaan dari lingkaran itu adalah seperempat VD kuadrat ya, jadi kita masukkan di sini seperempat PD1 kuadrat sama dengan F2 per seperempat PD2 kuadrat ya, seperempat PD2 kuadrat. Nah, terus kita perhatikan di ruas kiri dan ruas kanan itu ada sama-sama ada seperempat pi-nya. Jadi kita bisa coret ini. Sama-sama dibagi seperempat pi ya. Sehingga menyisakan F1 per D1 kuadrat sama dengan F2 per D2 kuadrat. D1-nya itu adalah 2 ya. Sehingga kita tulis 2 kuadrat sama dengan 2 per 4 kuadrat. D2-nya itu adalah 4 cm. Oke, kita tulis F1 per 4 sama dengan F2 per 16. Nah, ini ruas kiri ada 4, di ruas kanan ini ada 16. Nah, kita sama-sama bagi 4. Sederhanakan, ini 4 bagi 4, 1. 16 bagi 4 ini adalah 4. Nah, sehingga bisa kita tulis lagi F1 sama dengan, di ruas kanan itu hanya tersisa seperempat saja ya, F2 per 4, atau bisa kita tulis seperempat F2 gitu. Nah, sehingga jawaban yang tepat itu adalah yang nomor 4 ya, gaya pada piston pertama seperempat kali gaya pada piston kedua. Jadi F1 sama dengan seperempat kali F2. Jadi seperti itu untuk pembahasan mengenai soal ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal yang kelima. Diberikan soal dua muatan listrik sebesar Q tetapi berbeda jenis terpisah satu sama lain sejauh 2A. Medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut sebesar dengan diketahui K sama dengan seperempat Pi Epsilon 0. Pilihannya ada 0, kaki per 4A kuadrat, 2 kaki per A kuadrat, dan kaki per 8A kuadrat. Oke, ini materi tentang medan listrik ya. Medan listrik. Nah, mungkin biar lebih mudah kita gambarkan terlebih dahulu. Dua muatan listrik sebesar Q tetapi berbeda jenis. Oke, berarti misalkan saja ada muatan A, muatannya itu positif, dan muatan B,
yang muatannya itu negatif ya, positif dan negatif. Yang penting besarnya sama tapi jenisnya berbeda ya. Nah, jadi kalau kebalik juga bisa, A-nya negatif, B-nya positif juga bisa. Nah, terpisah sejauh 2A. Oke, berarti ini terpisah sejauh 2A, berarti R-nya itu adalah 2A. Nah, terus berikutnya medan listrik di tengah-tengah kedua muatan tersebut. Oke, berarti misalkan titik C itu adalah suatu titik yang diletakkan di antara kedua muatan, di tengah-tengah ya. Nah, karena titik C-nya ini ada di tengah-tengah, berarti jarak dari A ke C itu sudah pasti adalah A ya. Nah, karena ini di tengah-tengah, ini 2A, tengah-tengahnya itu adalah A pasti. Terus C ke B juga sama, A juga jaraknya C ke B. Nah, untuk menyelesaikan soal medan listrik seperti ini, ingat ya, jadi apabila suatu titik diletakkan dekat dengan muatan positif, maka arah medan listrik dari titik tersebut akan menjauhi muatan ya. Jadi kalau muatan positif, titik dekat dengan muatan positif, maka arah medannya itu menjauhi. Tapi apabila muatannya itu negatif, terus suatu titik diletakkan dekat dengan muatan negatif, maka arah medannya itu akan mendekati. Nah, begitupun diterapkan pada soal ini. C terhadap A itu adalah muatan positif, berarti menjauhi. Nah, arah ke kanan kita namakan EA. C terhadap B berarti mendekati ya, mendekati, namanya adalah EB. Oke, nah sekarang kita perhatikan di titik C arah medan itu sama-sama ke kanan, keduanya ke kanan, EA ke kanan, EB juga ke kanan. Nah ini kan berarti searah ya. Berarti kita bisa tentukan nilai EC itu adalah EA tambah EB. Ya, kenapa ditambah? Karena kedua medannya ini searah, dia sama-sama ke kanan. Nah, begitupun nanti kalau misalkan ketemu soal yang sama-sama ke kiri arahnya, EA-nya ke kiri, EB-nya juga ke kiri, nanti ditambah juga EA ditambah EB. Tapi kalau misalkan berlawanan arah, jadi EA-nya ke kanan, EB-nya ke kiri, nah berarti itu baru dikurangin. Ya kita anggap yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Seperti itu. Oke, berikutnya ingat bahwa rumus medan listrik itu kan K Q per R kuadrat. Kayak gitu ya. Berarti kita tulis saja di sini K QA per R A kuadrat tambah K QB per R B kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan. Untuk kita masukkan dulu nilai-nilainya. QA-nya itu, QA dan QB kan besarnya sama ya, itu adalah Q gitu. RA yang dimaksud di sini adalah A dengan C ya. Jadi A dengan C itu berapa jaraknya? Oh, adalah A gitu. A kuadrat berarti ditambah K Q per A juga. Nah, ingat, jadi jarak dari B ke C itu adalah A juga ya. Nah, ini sehingga kalau kita jumlahkan EC sama dengan, nah ini karena penyebutnya sudah sama-sama A kuadrat, berarti tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 2K Q per A kuadrat. 2K Q per A kuadrat. Nah, berarti jawabannya adalah C ya, 2K Q per A kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada gambar, batang sangat ringan diberi beban M pada ujung kanan dan ditahan oleh penumpu P dan tali dengan tegangan tali F sehingga terjadi kesetimbangan. Awalnya panjang lengan kiri A setengah panjang batang. Jika panjang lengan kiri A diperpendek menjadi setengah semula, tegangan tali F bertambah menjadi 2 kali semula. Nah, sebab tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Oke, diberikan gambar seperti ini. Nah, jadi ini materi tentang pesawat sederhana ya, pesawat sederhana. Nah, tepatnya tentang jungkat-jungkit ya. Oke, jadi pada gambar ini terdapat sebuah beban yang diletakkan di atas batang, ya. Terus ada penumpu. Nah, terus di ujung kiri batang tersebut diisi tali, ditarik ke bawah, sehingga besar tarikannya tersebut mengakibatkan sistem ini setimbang gitu. Jadi benda M itu tidak jatuh ke bawah gitu ya. Jadi seimbang antara kanan dengan kirinya. Oke, jadi diketahui bahwa awalnya panjang lengan kiri A itu adalah setengah panjang batang. Jadi yang di sebelah kiri ini sama dengan setengah dari panjang
panjang batang, setengah L. Jadi anggap panjang batangnya ini adalah L gitu ya. Nah, panjang batang total itu adalah L. Nah, berarti kalau A adalah setengah panjang batang, berarti A sama dengan setengah L. Nah, berarti kalau yang sebelah kiri ini adalah setengah L, berarti yang di kanan dari tumpu ke kanan, nah, berarti adalah setengah L juga ya, setengah L. Nah, kalau di pesawat sederhana jungkat-jungkit ini kita sebut sebagai LF ya, atau lengan kuasa. Ini LB, yang di kanan itu lengan beban ya, karena tempat beban itu berada. Oke. Berikutnya, kita akan cari tahu bagaimanakah hubungan antara F dengan M ini pada kondisi awal ya. Rumusnya itu adalah F dikali LF sama dengan W dikali LW ya. Jadi F-nya itu kita biarkan F ya, dikali LF-nya itu adalah setengah L. Ini kondisi awalnya adalah setengah L. W dikali LW-nya itu adalah setengah L juga. Sehingga di ruas kiri ada setengah L, di ruas kanan ada setengah L, bisa kita coret ya. Nah, sehingga pada kondisi awal diketahui bahwa W-nya itu sebesar F gitu. F sama dengan W ya. Nah, jadi jadi ingatkan untuk menyelesaikan soal sebab akibat seperti ini, yang pertama kali kita cek itu adalah pernyataannya ya. Pernyataannya dulu kita cek. Jadi kalau sudah pernyataannya benar, kalau pernyataannya sudah benar, baru lanjut ke alasannya, ke bagian sebabnya. Nah, kalau sudah sebabnya benar, baru kita perhatikan antara sebab dengan akibatnya itu ada hubungan atau tidak gitu. Oke, karena di sini diberikan pernyataan, jika panjang lengan kiri A diperpendek menjadi setengah kali semula, berarti kalau diperpendek lagi, yang semula adalah setengah L, berarti sekarang panjangnya itu kan menjadi setengah dari A gitu ya. Nah, setengah dari semula katanya. Setengah dari A atau setengah dari setengah L. Nah, sehingga LF-nya, LF2 adalah seperempat L ya. Jadi setengah dari A, setengah kali setengah L itu adalah seperempat L. Nah, berarti kalau di lengan kuasanya adalah seperempat L, berarti lengan bebannya sekarang menjadi 3/4 L ya. Nah, ingat, kenapa bisa 3/4? Karena di kiri itu ada seperempat, di kanan itu pasti 3/4. Karena kalau ini dijumlahkan, seperempat tambah 3/4 itu hasilnya adalah L gitu. Oke. Nah, berikutnya kita terapkan rumus yang serupa, rumus yang sama, ini untuk keadaan awal. Nah, berikutnya untuk keadaan yang kedua setelah lengan kirinya diperpendek, berarti F2 dikali LF2 sama dengan, nah W-nya ini tetap dia ya, karena bebannya ini tidak diganti gitu, masanya besar, masanya sama besar dengan keadaan awal dikali LW2. Nah, nanti kita akan cek apakah F2-nya itu benar nggak 2 kali semula gitu ya, benar nggak 2 kali F ini, kita akan cek. Sehingga F2 dikali LF2-nya adalah seperempat L, W-nya ini tetap, kali LW2-nya itu adalah 3/4 L. Nah, di kiri itu ada seperempat L, di kanan ada 3/4, jadi 4-nya ini bisa kita coret, 4 dan L-nya bisa kita coret, sehingga F2 itu sama dengan 3W ya, 3W. Nah, kita ketahui pada kondisi awal, pada persamaan sebelumnya, bahwa F itu sama besar dengan W ya. F itu sama besar dengan W. Berarti kalau kita substitusi di sini, W-nya kita ganti, F2 sama dengan 3 kali F ya. Jadi W-nya di sini kita ganti dengan F. Nah, ternyata F2-nya ini harusnya sebesar 3F gitu. Jadi seharusnya gaya tegangan tali yang diberikan pada kondisi kedua itu adalah sebesar 3F, bukan 2 kali semula ya, tapi 3 kali semula gitu. Oke, nah sekarang kita cek jawabannya, pilihan jawabannya. Nah, yang A, pernyataannya benar. Nah, ini salah pasti ya, pernyataannya salah. Yang ke B juga salah, pernyataan benar, nah sini salah juga. Sehingga pernyataan salah dan alasan benar. Nah, kita cek dulu untuk alasannya ya. Sementara benar, kita cek alasannya dulu. Sebab tegangan tali bergantung pada panjang lengan A dan panjang batang. Nah, ini untuk sebabnya benar. Ya, kalian perhatikan di sini. Jadi, tegangan tali bergantung pada panjang lengan atau lengan kuasa kayak gitu ya. Jadi, panjang lengan ini kan bisa disebut sebagai lengan kuasa dia. Nah,
kalian perhatikan kalau lengan kuasanya lebih besar, maka gayanya ini, F-nya ini akan makin kecil dia. Tapi kalau lengan kuasanya diperkecil atau lengan kuasanya diperpendek, maka gaya yang diperlukan untuk menyeimbangkan itu akan makin besar gitu. Oke, jadi yang kalian perhatikan yang pertama itu adalah F, besar gaya yang diperlukan, sedangkan pada kondisi kedua besar gaya yang diperlukan itu adalah 3F. Oke, jadi seperti itu. Jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 7. Hukum Bernoulli pada fluida dinamis dapat diaplikasikan untuk berbagai sistem pemipaan, asal memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, massa jenis fluida tidak berubah saat menerima tekanan. Yang kedua, debit fluida tetap. Aliran fluida tidak membentuk pusaran. Yang keempat, terjadi hilang energi akibat gesekan antara fluida dan dinding. Oke, kita akan cek satu persatu ya. Jadi, untuk hukum Bernoulli itu memiliki persamaan P1 ditambah setengah rho H1 ditambah rho V1 ya, kecepatan V1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2, ada kuadratnya, ditambah rho GH2. Nah, ini menyatakan rumus hukum Bernoulli ya. Jadi kalau digambarkan, gambarnya seperti ini. Jadi hukum Bernoulli itu menunjukkan hubungan antara pipa yang memiliki ukuran yang berbeda dengan ketinggian yang berbeda gitu. Sehingga nanti kecepatan aliran fluida yang di pipa besar dengan pipa kecil itu pasti berbeda juga. Ya. Ini adalah A1, luasannya yang lebih besar, dan ini luasan yang lebih kecil, kita sebut A2 gitu. Oke, jadi ini adalah pipa yang disambung gitu ya. Jadi dari bawah mungkin pipanya lebih besar, makin ke atas nanti pipanya akan kecil. Nanti ini pipa yang kecil ini mungkin akan mengalir ke bagian wastafel atau kamar mandi seperti itu. Oke, kita cek. Yang pertama, massa jenis fluida tidak berubah saat menerima tekanan. Nah, ini sudah pasti benar ya. Jadi pada hukum Bernoulli, rho yang digunakan, rho itu massa jenis ya. Massa jenis yang digunakan itu sama besar. Jadi pada daerah 1 dengan daerah 2 itu massa jenisnya sama. Jadi tidak mengalami perubahan saat menerima tekanan. Yang kedua, debit fluida tetap. Ya, ini benar juga. Debit fluida tetap. Artinya, debit di sini ya di wilayah besar, di pipa besar sama dengan debit di sini. Nah, perlu diingat bahwa yang namanya debit itu kan berarti Q sama dengan V dibagi T atau A dikali V ya. Jadi volume dibagi waktu atau luas permukaan dikali kecepatan. Jadi debitnya sama ya. Volume air yang mengalir persatuan waktu per bagian tertentu sama besar dengan di wilayah yang kecil gitu ya. Yang ketiga, aliran fluida tidak membentuk pusaran. Ya, ini benar juga. Nah, makanya ada yang disebut sebagai steady state gitu. Jadi alirannya itu lurus gitu ya, laminar gitu. Jadi lurus. Kalau membentuk pusaran itu disebut sebagai turbulen. Biasanya terjadi pada gerumbulan air yang jatuh dari air terjun gitu ya. Dan yang keempat, terjadi hilang energi akibat gesekan. Nah, ini salah ya. Jadi tidak terjadi hilang energi. Jadi hukum Bernoulli ini ya, hukum Bernoulli ini menyatakan kekekalan energi sebenarnya ya. Kekekalan energi dalam bentuk fluida persatuan massa. Nah, makanya di sini ada setengah rho V1 kuadrat. Ini identik dengan energi kinetik sebenarnya. Setengah mv kuadrat. Dan ini rho GH1. Nah, ini kan identik dengan energi potensial dia. Nah, sehingga pada kondisi pada pipa 1 maupun pipa 2 energinya itu tetap ya. Ya, kekekalan energi. Ya, sehingga nomor 4 ini salah. Tidak ada hilang energi. Nah, selain itu, apabila terus terjadi kehilangan energi, nah, berarti nanti antara pipa 1, pipa ujung kiri itu misalkan dengan pipa ujung yang kanan, nah, itu kan pasti akan memiliki energi yang berbeda kan gitu berarti ya. Nah, hal ini tidak disarankan seperti itu, tidak dapat terjadi gitu. Jadi energinya ini bersifat kekal ya. Jawaban yang benar berarti adalah 1, 2, dan 3. Oke, berikutnya kita lanjutkan ke soal nomor 8.
Gambar berikut ini menunjukkan osilasi pada suatu titik yang dilalui oleh gelombang dengan panjang gelombang 12 meter. Cepat rambat gelombang tersebut adalah, oke, jadi ini materi tentang getaran dan gelombang ya, pada kelas 8 yang didapat. Jadi diberikan suatu gambar gelombang, ini gelombang transversal ya. Ini transversal yang ada puncak dan lembah ya. Dan diketahui memiliki panjang gelombang 12 meter. Berarti lambdanya itu adalah 12 meter. Yang ditanyakan itu adalah cepat rambat atau V-nya ya. Jadi kita ketahui bahwa rumus cepat rambat itu kan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, tapi karena frekuensinya belum ada, kita bisa cari dari gambar yang diberikan. Oke, kita lihat. Pada bidang horizontal ini menunjukkan waktu ya, waktunya. Untuk frekuensi ingat rumusnya itu adalah N dibagi T. Jadi banyak gelombang yang terjadi persatuan waktu. Kita bisa lihat menggunakan satu gelombang saja dari sini. Dari A sampai dengan E itu adalah satu gelombang. Berarti 1 dibagi, berarti dari A ke E itu adalah, dari A ke E itu memerlukan waktu selama 4 detik. Berarti 1 dibagi 4. Ya, jadi frekuensinya itu adalah 1/4 Hz. Atau boleh kalau misalkan mencari menggunakan semuanya gitu ya, dari A sampai dengan I ya, A sampai I itu kan banyak gelombangnya adalah 2 ya, 2 dibagi T nya itu adalah 8, berarti 2/8 itu kan sama seperti 1/4 Hz. Jadi sama saja, tapi biar lebih mudah, biar lebih cepat kita lihat satu gelombangnya saja. Nah, satu gelombang ini terjadi dalam waktu 4 detik gitu. Oke, jadi kita langsung saja, V sama dengan 12 dikali 1/4, sehingga V-nya itu kita peroleh 3 meter per sekon. Oke, jadi cepat rambatnya itu adalah 3 meter per sekon. Jawabannya C. Oke, jadi demikian untuk pembahasan soal kali ini pada video part 2. Kita lanjutkan pada video part 3.